Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Kaya Nebur. Teman-teman, kali ini aku mau sharing tentang barang-barang apa saja yang mau aku bawa ke rumah sakit untuk persiapan lahiran secara sesar. Jadi buat kalian yang juga butuh informasi seperti ini, semoga video kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Tonton sampai habis ya. Teman-teman, jadi sekarang tanggal 10 Februari 2021. Jadi sekarang hari apa ya hari ini? Hari Rabu. Aku rencana lahiran sesar di hari Sabtu ya, karena sebenarnya aku pengen lahirannya hari Jumat sih, karena tanggal merah kan, jadi suamiku bisa agak slow, nggak perlu izin kerja. Tapi ternyata kalau BPJS, karena aku pakai BPJS, iyalah pakai BPJS guys. Kalau mau pribadi duit dari mana? Karena aku pakai BPJS, jadi aku nggak bisa milih hari, karena kalau mau tanggal merah itu harus yang kondisi si ibu kehamilannya yang bersifat urgensi, misalnya ketuban pecah dan lain sebagainya, itu bisa operasi di tanggal-tanggal merah. Jadi kemarin aku batal di hari Jumat dan aku kembali ke rencana awal untuk melakukan operasi sesar di hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Oke, sekarang usia kandunganku kemarin aku lihat di USG-nya itu sekitar 38 minggu. Teman-teman bisa lihat. Dan berat badanku itu ada di angka 66 kilo. Jadi aku naik sekitar 8 kiloan ya. Berat asliku tuh dulu sebelum hamil 58 kilo, sekarang 66 kilo ya, sekitar 8 kilo naik, dan itu pun aku udah ngep banget. Oke, nanti aku bakal sharing tentang apa-apa yang aku rasakan di menjelang persalinan sesar itu. Nah, sekarang aku mau sharing tentang apa yang akan aku bawa ketika persalinan sesar, terutama di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi memang harus ekstra persiapan ya, jangan sampai pulang-pulang dari rumah sakit kita bawa virus COVID gitu kan. Jangan sampai lah itu terjadi. Jadi kita harus punya persiapan yang ekstra. Nggak apa-apa lebay, asal jangan abai, itu yang terpenting. Nah, yang pertama teman-teman, untuk prokesnya tentunya aku bawa masker. Aku bawa masker medis merek Sensi ya, udah aku siapin, cuman belum ada di sini. Jadi aku bawa 10 piece rencana aku itu pakai masker sehari 2 kali, jadi ganti pagi sampai siang, kemudian siang masker itu dibuang, kemudian ganti lagi untuk siang sampai malam. Karena kan juga di ruangan rawat inap juga suster bolak-balik, meskipun juga pakai masker mereka, tapi kita tetap juga saling melindungi sama-sama, juga harus stay dengan prokes. Kemudian aku pakai masker ini teman-teman, aku buka ya. Ini kemarin aku beli masker N95, rencananya buat aku dan suami aku, karena aku memang parno banget sama COVID. Banyak teman-temanku yang udah kena COVID, dan juga saudara-saudaraku yang kena COVID juga banyak sudah orang-orang terdekatku yang meninggal karena COVID. Jadi memang aku sangat-sangat persiapan. Maskernya bentuknya seperti ini ya. Rencana mau aku pakai di ruang operasi. Kalau jadi aku masih berpikir apakah aku pakai ini atau aku mau beli yang KN95 aja. Ini masih aku pikirkan teman-teman, nanti entah pakai yang ini atau aku jadi pakai yang KN95.
Nah, jadi nanti setelah aku pakai ini, aku lapis lagi sama masker medis ketika di ruang operasi. Cuman aku nggak tahu sih nanti di ruang operasi apakah, karena aku lihat-lihat di YouTube, di channel YouTube yang lain, ada yang lahiran sesar pada masa COVID itu nggak pakai, dimasuk ruang operasi nggak pakai masker. Ada juga yang begitu, entah mungkin ada alasan tertentu, aku nggak tahu ya. Nah, ini aku buat jaga-jaga aja sih, karena kan perputaran virus di ruang operasi yang dominan AC-nya sentral itu kan jauh lebih cepat, sehingga resiko penularan pun juga jauh lebih tinggi. Jadi aku siap-siap masker One Map ini N95 itu. Kemudian ini aku bawa disinfektan spray. Jadi kalau masuk kamar tinggal spray atau beli sesuatu habis Gojek atau GoFood, semprot gitu. Ya, bawa satu, paling pakainya sedikit aja sih, cuman ya mau cari kemasan kecil kemarin tidak sempet. Kemudian untuk prokes selanjutnya aku bawa Dettol. Rencana aku mau beli lagi yang ukuran kecil sih ya. Jadi habis operasi itu rencana aku mau seka-seka itu ngelap-ngelap wajah, ngelap-ngelap tangan, kaki. Nanti dibantu suami aku dengan campuran air bersih dan Dettol, karena tidak mungkin aku langsung mandi, karena bekas operasi biasanya masih belum boleh kena air, dan untuk beraktivitas pun susah. Jadi hal yang paling bisa aku lakukan biar tetap bersih atau meminimalisir dari kuman, virus, bakteri itu adalah seka-seka dengan Dettol. Dan aku juga mewajibkan ya, suami aku kalau mandi juga nanti di rumah sakit harus pakai Dettol. Sabun biasa cukup sebenarnya teman-teman, cuman kalau ada proteksi yang jauh lebih baik yang kita bisa lakukan, kenapa enggak. Oke, kalau untuk prokesnya juga, ini tas suami aku udah siapin disinfektan spray juga, tapi yang versi kecil ya, buat dia waktu nemenin waktu dia ngurus-ngurus BPJS atau apa itu bisa. Kemudian hand sanitizer yang spray antis, ini enak banget dipakainya. Lalu aku taruh di tasnya suamiku adalah vitamin, karena kan kalau masa pandemi COVID ini yang nemenin cuma boleh satu orang. Nah, cuma boleh satu orang, jadi pasti tenaganya akan terforsir dengan sangat-sangat banyak, sehingga jangan sampai suamiku drop. Aku juga harus bekali dia dengan vitamin, karena suamiku tuh orangnya lupaan kalau nggak diingetin. Oke, kemudian untuk perlengkapan babynya aku juga bawanya bawa sewajarnya aja ya, nggak terlalu banyak juga. Aku bawa ini satu cotton ball, jadi buat membersihkan kotoran-kotorannya kok dia lagi pup ya. Kalaupun habis, kita biasanya bisa minta dari rumah sakit, dikasih juga kok, jadi nggak usah bawa 2 piece atau 3, karena biasanya di sesar itu rawat inapnya rata-rata ya 3 hari 2 malam. Kemudian bawa perlengkapan buat babynya, ada minyak telon, tisu basah, ada kasa buat ganti pusernya itu, meskipun juga diganti pasti dapat dari rumah sakit, cuman buat jaga-jaga aja. Sabun mandi ya, tisu basah, lotion, dan yang terpenting adalah kalau menurut aku adalah diapers cream ya. Terserah kalian mau pakai merek apa aja, aku pakai punyanya Kasen, karena biasanya kita belum tahu ya kulit bayi itu sensitif nggak sama pampers atau diapersnya.
Jadi ya ini pasti sangat membantu sekali. Dan buat kalian-kalian yang mau mengasihi atau mau langsung kasih ASI, jangan lupa juga bawa deh ke rumah sakit ini. Ya, ini adalah vitamin buat puting agar tidak lecet, karena pengalaman aku nyusuin anakku yang pertama, si Bumi, itu putingku sampai berdarah dan lecet. Ya, dan aku dulu aku nggak terlalu suka cari informasi seperti sekarang ini, kekurangan informasi dulu. Jadi aku dulu tuh di rumah sakit bener-bener cuma bisa nangis, trauma nyusuin, karena aku nggak tahu ada yang begini-begini. Jadi ini penting banget buat kita-kita yang rencana mau menyusui, terutama full 2 tahun. Lalu aku bawa ini juga teman-teman, aku bawa face shieldnya bayi, jadi gampang makainya ini ya, untuk dia kalau pulang atau kalau keluar. Lalu bawa apa sih namanya ini, nah ini buat seka-seka, hand slap ya, buat bayi 2, dan handuk kecil begini 2 buat aku seka-seka atau mandi, buat akunya. Lalu seperti di video aku sebelumnya, aku nyiapin baju bayi itu per piece seperti ini ya teman-teman. Jadi aku taruh di plastik gitu biar suamiku gampang kalau mau ngambil baju bayi. Jadi ada hari pertama, ini ada tulisannya day 1, isinya adalah kaos tangan, kaos kaki, kaos kutang, celana dan baju bayi, kemudian ada bedong, dan yang terakhir pampers atau diapers. Jadi tinggal ngasihkan ke susternya aja, 1 paket selesai. Ini aku bikin sekitar 4 piece. Oke, itu aja sih perlengkapan bayi yang aku bawa. Oh ya, sama jangan lupa aku juga persiapan bawa pampers newborn-nya, itu juga perlu. Oke, selanjutnya persiapan buat baby sudah. Terus persiapan buat aku dan suami adalah aku bawa handuk kecil buat suami mandi, bawa selimut kecil juga buat suamiku, bawa sarung 2 buat aku dan suami buat jaga-jaga, suami untuk sholat, aku ya buat aku biasanya kan kalau biar lebih nyaman dan gampang sih kalau beraktivitas. Dan aku bawa pembalut ya, Softtek Maternity atau merek lain juga boleh, nggak masalah. Ini paling pakainya di rumah sakit cuman beberapa. Jadi kalian kalau nggak mau bawa 1 piece gini karena dirasa terlalu banyak, boleh bawa beberapa piece ya. Biasanya sih kalau dulu waktu lahiran sesar pertama itu 3 hari 2 malam aku. Jadi aku pakai ya sekitar 6-7 lah, tergantung. Lalu aku bawa ini teman-teman, aku bawa breast pads yang punyanya Pigeon, isi 12 piece ya. Jadi pasti kemungkinan hari kedua atau hari ketiga itu ASI bakal ambiar ya, bakal berlimpah. Jadi pengalamanku dulu tuh sampai aku rembes, ASIku rembes, baju basah, jadi dikit-dikit tuh ganti baju. Nah ini menolong banget buat membantu untuk mengurangi rembesan-rembesan itu ya, awal-awal menyusui. Nanti lama-lama ASI kita menyesuaikan sendiri kok, sebulan 2 bulan dia nggak bakal rembes lagi.
Ya, ini aku bawa agak banyak karena takutnya seperti itu. Lalu aku bawa baju suami, kaos. Aku bawa banyak karena aku pengennya dia pagi mandi terus sore juga mandi, jadi bersih gitu loh teman-teman. Karena kan yang mobilitas kan dia kan yang ngurus macem-macem, dia bakal keluar masuk kamar, kemudian datangin perawat, datangin dokter, ngurus administrasi, beli makan. Jadi interaksi dengan orang juga jauh lebih tinggi dibanding aku, sehingga aku nggak mau lalai. Jadi jangan sampai dia mandi hanya sehari sekali, kalau bisa mandi sehari 2 kali, sehingga persiapannya pun jauh lebih ribet juga sebenarnya. Yang aku sendiri harus bawa baju dia sekitar 6-7 piece ya, kaos. Kemudian bajuku sendiri pun, nah kalau aku nggak terlalu banyak sih teman-teman, aku bawa 4 doang, itu pun isinya daster semua sama persiapan baju pulang. Nah kalau baju atau daster jangan lupa cari yang resleting depan seperti ini ya. Jadi ini ada resleting depannya tuh, jadi kalau mau menyusui gampang. Ini resleting depan, kalau mau menyusui gampang banget. Terus semua daster yang aku bawa adalah daster yang resleting depan. Kancing depan juga boleh, intinya yang memudahkan si ibu untuk beraktivitas menyusui. Dan aku bawa jilbab instan 2 ya, jilbab instan 2. Lalu bawa tisu buat kita kalau habis ngelap apa, ada makanan jatuh atau ada yang kotor-kotor, tinggal dilap pakai tisu basah. Oke, apalagi ya, kayaknya itu aja deh persiapan menuju rumah sakit nanti di hari Sabtu teman-teman. Jangan lupa selain persiapan buat baby kita dan persiapan buat kitanya, juga persiapan prokes atau protokol kesehatan. Karena sekarang mau masuk rumah sakit aja kita harus di tes COVID. Kemarin aku udah tes COVID, sistemnya ambil darah tapi bukan rapid test yang dicucuk gitu, aku lupa sih namanya, nanti aku tulis ya kalau aku inget. Itu jauh lebih akurat katanya dibandingkan rapid test biasa. Alhamdulillah aku sama suamiku negatif, sehingga aman kalau mau beraktivitas di rumah sakit. Nah syaratnya itu, jadi yang nemenin pun harus ikut tes COVID itu. Oke teman-teman, aku rasa segitu aja video kali ini. Doakan semoga operasiku lancar, semoga anakku sehat, dan juga buat kalian yang sedang hamil, yang sedang menunggu kelahiran, doa yang sama buat kalian. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melahirkan, serta semoga anak dan ibunya juga sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap aturi protokol kesehatan, jangan sampai juga kita menulari, jangan sampai kita tertular ya, karena pada dasarnya kita saling menjaga. Ingat anak, ingat suami, ingat ayah, ingat ibu di rumah, yang kalau kita kena kita beresiko juga menulari mereka. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.